dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah. Kita mengumpulkan persembahan. Ini adalah hari Sabtu tanggal 25 November. Selamat Sabat buat kita semua. Sama agar di saudara Tuhan kami bisa memberikan yang terbaik lagi di hadapan Tuhan. Hidup kami Tuhan dan nama Yesus berdoa. Amin. Tuhan
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Merasakan berkat Tuhan, kita sehat, kita boleh berkumpul di bait Allah ini memuji dan memuliakan nama-Nya. Dan juga kita bersyukur atas dua lagu pujian yang sudah kita dengarkan dari orang muda yang mengajak untuk bekerja, mengundang untuk selalu bekerja untuk melayani dalam pekerjaan Tuhan. Dan dari Opa Lumio yang menyatakan apa? Berserah kepada Tuhan. Inilah tujuan kehidupan kita bekerja dan kita berserah kepada Tuhan. Dan tentu itu akan apa? Menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih kepada Opa yang sudah menyanyikan pujian, dan bagi kita semua, tamu-tamu kami, saudara kami, biarlah untuk di hari Sabat berikutnya kita kembali bersama-sama berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik, firman Tuhan yang akan saya sampaikan tentu saudara tahu dari lagu buka dan juga dari ayat inti yang sudah dibacakan tadi dalam Matius 6 ayat 6 tentang doa. Namun sebelum saya sampaikan, mungkin ini karena dingin, biasanya kalau dingin enak apa? Tidur, karena jamnya juga biasanya ini sudah jam tidur, jam 12. Jadi kalau saudara tidur, kalau saya melihat lebih daripada satu, kalau sekali tunduk artinya ya tidur. Tapi kalau berkali-kali naik turun berarti apa? Dia mengaminkan dan menerima firman Tuhan saya sampaikan. Jadi kalau hanya sekali tunduk ke bawah atau mungkin ke belakang, berarti dia sedang tidur. Jadi kalau saya melihat ada dua orang saja yang melakukan itu hanya sekali tunduk dan ini ke belakang, berarti apa? Saya akan segera menyelesaikan khotbah. Atau tip bagi saudara, kalau saudara mengantuk jangan dilawan, ikuti, tapi pegang pulpen, ikuti, biarkan tertidur. Nanti pada saat Anda sudah betul tertidur, itu akan apa? Pulpen terlepas dan ini sudah kaget, ngantuknya hilang. Jadi mungkin kalau kita tertidur mungkin hanya 2 detik, itu sudah lebih segar daripada kita lawan. Mungkin apa? Sepanjang khotbah akan kita tutup, tetap ini merasa ngantuk. Jadi ikuti, tapi ini pegang pulpen, nanti apa? Itu akan kita rasa ngantuk, tertidur, itu terlepas dan kita kaget, kita terbangun. Oke. Kita kembali buka di dalam Matius 6 ayat 6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Baik, firman Tuhan saya sampaikan bukan membahas tentang doanya, tapi ini perlu juga di pasal yang ke-7 ada 2 yang Yesus ajarkan kepada kita. Dan setiap Sabat pastinya kita ucapkan, dan tadi juga doa Bapa kami. Tapi saran saya karena biasanya kita doakan, dan tentu saya yakin kita semua yang ada di tempat ini dan umat Tuhan dimanapun berada pastinya hafal akan doa ini, tahu doa ini. Tapi masalahnya kadang doa itu hanya diucapkan. Biasanya di gereja-gereja itu kadang
bahkan terlalu cepat untuk dapat diduakan. Karena itu apa? Hafalan. Setiap ini Sabat disampaikan. Jadi sepertinya dua itu sebenarnya dua berasal dari hati. Tapi dua Bapa kami yang disampaikan diduakan setiap Sabat, pada saat dua Sabat itu biasanya apa? Hanya di mulut, hanya lewat ini dengan cepat. Jadi dua itu sebenarnya dari isi hati harus disimak dengan baik, dan apakah itu sudah kita lakukan. Jadi jujur saya juga sebagai pendeta belum sepenuhnya saya lakukan. Jadi supaya kita juga benar-benar doa ini juga, kalaupun kita ucapkan setiap Sabat ini kita renungkan dan kita usahakan untuk kita lakukan sepenuhnya. Baik, ini doanya diajarkan di dalam Matius 6 mulai ayat 9 sampai ayat 13. Punya permasalahan sendiri. Setiap hari kita punya pergumulan sendiri. Dan setiap hari kita punya kebutuhan-keperluan sendiri. Untuk kita berdoa, dikatakan hari ini kita doakan hari ini. Kita tidak berdoa untuk hari yang lalu. Kita tidak berdoa untuk besok. Tapi kita berdoa hari ini. Meminta apa yang kita perlukan. Dan yang utama bagi kita adalah makanan. Dan Yesus mengajarkan tidak kita meminta apa? Dengan lebih. Walaupun kenyataannya Tuhan tidak mau umat-umatnya kekurangan. Tuhan berikan lebih. Tuhan berikan lebih. Jadi mengajarkan kita untuk kita minta dengan cukup, dan pada saat Tuhan kasih lebih, ini mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Seringkali kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan lebih, kita merasa itu apa? Sudah menjadi kewajiban Tuhan. Itu sudah menjadi hak kita sebagai anak Tuhan. Dan itu kita anggap hal yang biasa. Sehingga kita apa? Lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Namun dengan kita berdoa, meminta dengan rasa cukup apa yang kita perlukan, dan Tuhan berikan lebih, mengajak kita untuk menyadari akan kasih Tuhan, kami akan kesalahan kami. Kadang-kala doa kita tidak dijawab, doa kita tidak dikabulkan karena kita memiliki dosa yang kita pelihara. Dan dikatakan dalam Yesaya 59, dosa itu menjadi penghalang doa kita kepada Tuhan, penghalang berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sebenarnya berkat itu Tuhan sudah sediakan, tinggal diberikan. Tapi karena dosa-dosa kita, karena kesalahan pelanggaran kita, akhirnya berkat-berkat itu tidak sampai kepada kita. Untuk itu dikatakan, ampuni kami Tuhan. Kita perlu minta ampun kepada Tuhan. Dan dikatakan dalam kita minta ampun kepada Tuhan, doa ini juga mengajarkan kita untuk mengampuni kesalahan orang lain. Karena kalau kita minta ampun kepada Tuhan, namun kita tidak mengampuni orang lain, maka Tuhan juga akan apa? Tidak mengampuni kesalahan kita. Di ayat ke-14 dan 15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi siapapun kita, apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka dosa kita juga, kesalahan kita juga tidak diampuni. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Memohon agar Tuhan memelihara, menjaga dalam kehidupan kita, agar tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Sebagai ayah, sebagai orang tua, tentu apa? Akan selalu melindungi anak-anaknya yang jahat, untuk kita menjauh daripada kejahatan. Kadang kita tahu itu hal yang tidak baik, itu dosa, tapi biasanya apa?
Karena itu dosa kesayangan, kita suka melakukannya, kita menikmati dosa itu, kita lakukan. Jadi bagaimana Tuhan boleh menjauhkan kita dari kejahatan, sementara kita suka dengan kejahatan itu. Jadi untuk kita menjauhkan diri dari segala kejahatan, setan akan bekerja melakukan berbagai macam cara agar hati umat itu ini tertipu melihat sepertinya dosa itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang menarik, yang mengenakkan. Jadi ini dikatakan agar kita boleh menyadari ini diri kita, agar kita datang lebih dekat kepada Tuhan. Kemudian di bawahnya dikatakan ini ada dalam lingkaran, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenapa ini di dalam lingkaran? Karena sebenarnya ketika dua Bapa kami ini dan kitab Matius didapatkan, itu kalimat yang dalam lingkaran itu tidak jelas. Mungkin tidak pas seperti itu kalimatnya. Jadi karena ini sudah makan waktu sudah banyak, karena ditemukan di kulit atau mungkin di tempat di benda yang sudah agak buram. Jadi dibuatlah ini di dalam lingkaran. Kira-kira seperti itulah isinya, tapi tidak tepat seperti itu. Jadi kenapa dilingkari? Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa. Ini menyatakan pengakuan kita sebagai umat Tuhan, sebagai Dia yang memiliki kuasa, memiliki segala sesuatu untuk kita serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Bukan hanya apa yang kita miliki, tetapi hidup kita juga. Segala sesuatu, rencana hidup kita serahkan kepada Tuhan. Karena Dia punya, kita pun miliknya, kita sudah ditebus. Jadi untuk kita serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa Tuhan, karena Dialah yang mempunyai kita. Kemuliaan miliknya, bukan milik kita. Jadi segala sesuatu kita serahkan ini kepada Tuhan. Terima kasih kepada para pendeta yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan untuk kata bapak kita tidak makin berdiri kita buka Lazio nomor 185. Salam kasih nomor. Lindungi aku dalam kasih-Mu.
menyertai engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera dari Bapa di surga. Pulanglah dengan penuh sukacita, karena damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menuntun dan menyertai kita, mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kita berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan inilah kami di damai dan tenang, curahkan berkat dan kasih sebelum kami sabar, sangat sabar. Yang dibuka bukan dia. Sangat sabar. Gereja Taman Nur di Sunter ya. Ada koreknya nggak? Tadi ada mana ya? Gigi juga koreknya. Tadi gigi sosisnya nggak ada. Kipasnya dimatiin kali. Pak Erik GAD berapa umurnya? 40. Elektronika 38. Kasih Pak 5. 38 Pak. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy Nyanyi dulu. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya
Berdoa dulu. Berapa? 40, 38, 40, 38, 5 tahun. Oke. Dua. Satu lagi, Dini juga ulang tahun. Desember ada 3 orang. Berkat Tuhan curahkan dalam segala kehidupan mereka, mencukupkan mereka akan segala keperluan, memberkati akan segala pekerjaan, agar itu dapat menjadi sukacita, kebahagiaan dalam kehidupan mereka, juga memberkati Sipa dalam masa pertumbuhan, dalam kesehatan, biarlah dapat bertumbuh bertambah besar, menjadi anak yang baik, menurut bagi orang tua, terlebih bagi Tuhan. Biarlah kasih yang berasal daripada Tuhan selalu menjadi bagian keluarga ini untuk selalu memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga bersukacita dengan Bapak Gustav Lumio dan juga Nindi yang juga berulang tahun di bulan ini. Biarlah kasih dan berkat Tuhan menyertai dalam segala kehidupan mereka, memberikan kesehatan, kekuatan dari surga, memberkati akan segala usaha tangan, memberkati seluruh keluarga. Biarlah sukacita, kebahagiaan dari surga selalu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Bapa di surga juga tersedia makanan minuman untuk kami Tuhan, disiapkan oleh umat-umat Tuhan. Biarlah Engkau berkati, sucikan, kuduskan untuk menjadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, untuk selalu memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Memberkati juga orang kekurangan, fakir miskin dan para janda yang kekurangan makanan. Biarlah Engkau mencukupkan mereka akan segala keperluan, limpahkan kasih dan berkat, agar mereka juga merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, banyak yang kami minta, namun kami percaya Engkau mengetahui dan memberikan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan, biarlah sukacita, kebahagiaan di sorga menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami sambut akan berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sekarang Sipa siap suap mamanya ya. Suap mamanya. Suap kambingnya. Ya. Yang ini aja ya. Yang low kolesterolnya. Dikit. Enggak dia. Aku kasih dia. Jangan dia. Ya. Pasok aku. Opung suapin lagi. Opung sehat-sehat opung. Opung baru. Opung. Udah banyak dong. Sehat-sehat banget. Ya. Opung uyut. Enggak boleh kolesterol opung. Kasih uyut. Opung buyut. Ya, kasih aja. Hah? Oh. Nggak butuh ibadah. Opung uyut sayang. Opung uyut. Kasih kak cipat. Ngambil. Nah, opung buyut. Sahabat siang, kita langsung potluck. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Selamat sahabat, Tuhan Yesus memberkati.
Swastiastu. Selamat makan semua. Ambil jangan. Ambil. Sini, Pak. Sini aja. Kasih antre.